Shalom sahabat. New Chapter Message hari ini berjudul Kesadaran yang benar-benar benar. Mari kita baca ayat Alkitab dalam Galatia 2 ayat yang ke-17. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sahabat, menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan itu sangat penting. Apakah kita sudah benar-benar benar? Tiap kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita dalam menjalani hari demi hari adalah suatu hal yang paling berharga yang tidak boleh kita lewatkan sedetik pun. Karena kesempatan tersebut bisa kita jadikan momen untuk kita berjuang, untuk kita berusaha agar dapat semakin menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan. Apakah diri kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Apakah diri kita sudah benar-benar benar di hadapan Tuhan atau belum? Perlu juga kita benar-benar jujur menyadari keberadaan kita. Kita harus jujur sahabat, menyadari keberadaan kita. Sudahkah kita benar-benar benar? Atau jangan-jangan kita belum sama sekali benar? Kita berharap bahwa kita sudah benar, tapi belum sama sekali benar. Konsep dosa bukan saja pelanggaran atau kesalahan yang dampak atau akibatnya langsung dapat dilihat oleh orang lain, tetapi dari hati kita saja sudah meleset dari kehendak Bapa dalam diri kita, kita sudah berdosa. Dosa merupakan kemelesetan dari apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita menjalani hari-hari hidup kita. Jadi dosa bukan hanya sekedar perbuatan melanggar moral umum, melainkan sikap hati yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa, atau dengan kata lain tidak tepat sasaran. Tetapi bagaimana juga kita bisa menyadarinya kalau kita tidak belajar menghadirkan Tuhan dalam keseharian kita, tiap detik, menit, jam, bahkan sepanjang kita bernafas menjalani hari-hari hidup kita. Salah satu contoh memberi juga kita sudah berdosa bila dalam hati kita masih ada embel-embel lain selain dari kasih Kristus yang tulus untuk memberi. Tentunya orang lain tidak akan tahu, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita, dan otomatis kita telah berdosa. Jadi itu adalah contoh kalau misalnya kita berdosa atau tidak di hadapan Bapa. Untuk itu sahabat, sangat penting kita terus belajar berjuang menghadirkan Tuhan setiap saat dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan, kita diawasi oleh kamera CCTV-nya Tuhan. Jadi orang lain tidak melihat, tapi Tuhan bisa melihat. Dan Tuhan melihat sampai kedalaman isi hati saya dan sahabat. Sehingga semua yang kita lakukan, karena kita menyadari bahwa kita senantiasa diawasi oleh Tuhan, kita semakin maksimal menjalani hari-hari hidup kita. Sikap hati kita, tutur kata kita, pikiran kita, tindakan kita, semuanya kita arahkan agar terus berkenan, sehingga benar-benar benar kita di hadapan Tuhan. Susah, iya susah, tapi ini adalah keniscayaan. Artinya ini adalah hal yang mungkin sepanjang kita bersedia digarap oleh Tuhan. Dan inilah wujud penyerahan total kita kepada Tuhan, berusaha dan berjuang untuk dibenarkan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin.